Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Memang tidak mudah, saudaraku, menjadikan keindahan Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai kesukaan hidup kita. Sebab kita manusia sudah terbiasa memiliki banyak kesukaan di dalam hidup ini. Sejak kanak-kanak, seseorang sudah terbiasa memiliki berbagai kesenangan. Baik itu hobi mereka, barang-barang kesukaan mereka, dan lain sebagainya. Belum lagi ikatan-ikatan seperti keluarga, sahabat, teman hidup, dan lain sebagainya. Kita tahu Tuhan itu tidak terlihat. Sementara segala hal yang kelihatan real itu nyata dan dapat dinikmati secara real juga. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak terlihat. Oleh sebab itu, orang percaya memang harus berjuang, saudaraku. Harus belajar menikmati keindahan Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Dan perkara-perkara rohani saja. Tidak ada yang lain. Karena sumber lainnya bisa mengalihkan perhatian kita. Dan membuat hidup kita tidak tepat lagi di hadapan Allah. Bahkan persoalan hidup sekalipun, banyaknya tekanan hidup itu pun dapat mengalihkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita hamartia, kita meleset dari rancangan Allah. Saudaraku, dengan berbagai kesukaan dan kesenangan hidup, banyak orang sudah terjebak di dalam irama hidup yang permanen, yaitu menikmati keindahan dunia. Ini yang saya sebut dengan candu, yang bisa memenjarakan orang-orang percaya, membelenggu mereka, dan mereka tidak bisa keluar lagi dari belenggu itu tanpa mereka sungguh-sungguh berjuang, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini, wajah batin mereka adalah wajah dunia, bukan wajah Yesus dalam hidup mereka. Saya mau ingatkan saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan, ayo berjuang. Karena orang-orang seperti ini pasti tertolak di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menyatakan bahwa Dia tidak mengenal orang-orang seperti ini. Orang percaya yang hidup di dalam kewajaran dunia, mereka sedang dituai oleh iblis. Saudaraku, belajarlah mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil. Belajar untuk mengerti. Belajar untuk bergegas cepat, gerak cepat untuk berubah dalam hidupmu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Hati-hati, saudaraku. Kita harus benar-benar fokus hanya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan semata. Karena ingatlah, saudaraku, tidaklah mungkin seseorang dapat menikmati keindahan Tuhan
sementara ia juga menikmati keindahan dunia. Ibarat sebuah cita rasa lidah, seseorang tidak bisa menikmati rasa manis, rasa pahit, dan rasa asam bersamaan. Orang percaya harus memilih, saudaraku. Pilih urusan Tuhan atau untuk kesenangan dunia. Kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang menancapkan ini kuat-kuat dalam hidup kita. Kita mau belajar mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kerajaan surga atau dunia yang akan datang. Mari saudaraku, kita berjuang bersama. Jangan sampai apapun di dunia ini distract visi kita, misi kita untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kehidupan ini selalu membawa kita, menghanyutkan kita kepada banyak hal. Baik kesenangan, baik kesusahan hidup kita. Masalah demi masalah terus menghantam hidup kita. Dan akhirnya kita fokus kepada masalah. Kita menuhankan masalah kita. Kalau engkau dan saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, percayalah. Dan jangan pernah ragu satu detik pun kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Itu iman, saudaraku. Dan tetaplah layani Dia, dan tetaplah fokus kepada Tuhan saja. Salam semangat, saudaraku. Salam berubah. Terus berubahlah hidupmu, berproses dalam Tuhan. Semakin hari semakin indah, bagai bejana yang memuliakan Tuhan saja. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.